Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kali ini masak bareng Ontima bakal bagikan resep sambal goreng kentang hati. Nah, untuk bahan-bahan yang aku pakai di video kali ini, kemudian untuk link Shopee, semua alat yang aku pakai di sini juga sudah aku taruh di deskripsi. Nah, untuk bahan-bahannya ada 1 batang serai, 5 helai daun salam, setengah gula merah, kemudian lengkuas, 4 butir kemiri, 6 siung sampai 8 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 3 buah cabai rawit, dan cabai besarnya itu tadi sekitar 5 sampai 7 cabai ya. Nah, untuk bawang putihnya di sini aku mau potong kecil-kecil terlebih dahulu agar pada saat kita blender akan lebih mudah hancur. Kemudian bawang merah juga sama, kita potong-potong terlebih dahulu menjadi 2 sampai 3 bagian. Kemudian untuk kemirinya tidak aku potong lagi karena udah kecil-kecil ya. Cabai rawitnya kita potong jadi 2, yang tidak suka pedas bisa diambil biji bagian dalamnya ya teman-teman. Setelah cabai rawitnya, sekarang kita potong untuk cabai merah segarnya. Ini karena aku pakai kecil, tidak terlalu besar, jadi pakai sekitar 8 buah. Kemudian untuk lengkuasnya kita geprek-geprek, kita pukul-pukul. Kemudian serehnya juga sama, kita pukul-pukul. Lalu daun salamnya sudah dicuci bersih, tinggal kita pakai. Nah, ini mau aku blender terlebih dahulu. Semua masukkan bawang putih, kemiri, dan bawang merahnya. Ini kita tambahkan air terlebih dahulu. Setelah diberi air, silahkan di blender. Kita pakai blender kesayangan kita semua, yaitu Meko. Nah, ini juga bumbu merah, cabai rawit, dan cabai besarnya sudah aku blender juga dan disatukan ke bumbu putih. Aku juga pakai 2 buah kentang, itu pasti ya. Ini pakai 1/4 lebih kentang ya beratnya. Sekitar 2 buah ukuran besar. Kita akan potong kentangnya jadi dadu. Teman-teman bisa cek di video untuk besar kecilnya kentang yang akan dipotong. Usahakan potongannya ukuran sama ya, agar nanti masaknya juga sama. Jangan lupa sebelum dipotong itu sudah dicuci bersih ya. Jadi kalau sudah dipotong dadu tidak perlu dicuci bersih lagi. Setelah itu kita akan masak kentangnya yang sudah kita potong. Kita akan masak sampai berubah warna kuning kecoklatan. Kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa angkat dan tiriskan ke dalam piring atau ke dalam wadah yang lain. Setelah kentang kita goreng, kita akan goreng juga untuk hati sapinya. Kalau tidak suka hati sapi, bisa diganti dengan hati ayam ya. Hati ampela ayam itu boleh sekali, rasanya akan sama. Nah, dengan minyak yang sama bekas kentang dan hati, tapi kita kurangi. Kita akan pakai minyaknya untuk menumis bumbu putih dan bumbu merahnya. Kita tumis sampai airnya menyusut dan tersisa minyaknya. Jadi sudah tidak mentah ya untuk bumbunya. Lalu masukkan serai, gula merah, lengkuas atau laos, dan terakhir kita masukkan daun salamnya. Kita aduk-aduk, kita akan tunggu beberapa menit. Untuk proses selanjutnya, silakan teman-teman masukkan garam. Kita pakai 1 sendok makan, kemudian gula pasir pakai 2 sampai 3 sendok makan. Sesuaikan dengan selera dan tingkat kemanisan yang teman-teman punya. Kemudian tambahkan 1/4 lada bubuk, tidak perlu banyak-banyak karena rasa pedasnya sudah ada di cabai tadi. Kita pakai lada bubuk yang warna putih ya, agar tidak terlalu pedas. Kemudian jika sudah menyusut seperti ini, silakan buang untuk bahan aromatik yang sudah kita masukkan agar pada saat dimakan tidak terlalu menumpuk ya. Nah, ini masukkan kentangnya.
Lalu kita masukkan hati ayam yang sudah digoreng. Kita aduk-aduk sampai semua bumbu tercampur merata ke bagian kentang dan hati ayamnya. Tidak terlalu lama, sekitar 3-4 menit sudah cukup. Lalu bisa dimatikan dan teman-teman bisa sajikan ke dalam piring. Ini dimakan dengan nasi hangat, nasi panas, sangat-sangat enak, atau pakai nasi kuning juga boleh, ditambah kerupuk apalagi. Oke teman-teman, terima kasih. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Halo teman-teman, assalamualaikum. Kali ini Masak Bareng Ontima bakal bagikan resep dimsum ayam. Untuk bahan-bahannya silahkan pakai 2 buah wortel, kita parut. Kita pakai parutan yang paling kecil ya, agar nanti pada proses kukus itu wortelnya sudah dipastikan masak. Nah, jika sudah diparut hasilnya akan seperti ini. Ini aku pakai 2 buah wortel untuk setengah kilo daging ayam bagian paha ya. Kemudian ini aku juga ada daging ayam yang sudah difilet sebelumnya dari tulangnya. Jadi ini bukan setengah kilo lagi, jadi sudah berkurang. Kita akan chopper daging ayamnya di dalam chopper kesayangan kita, yaitu Meko. Kemudian tambahkan 8 siung bawang merah ukuran besar. Lalu ada 5 siung bawang putih ukuran besar. Jika teman-teman tidak ada yang ukuran besar, bisa ditambah untuk jumlah perbawangannya. Nah, ini aku chopper tidak perlu lama-lama karena cepat halusnya. Setelah halus seperti ini, kita tambahkan ke dalam wadah yang berisi wortel. Untuk daging ayamnya aku sarankan bagian paha ya, tapi kalau memang mau pakai daging bagian dada juga dipersilahkan. Lalu kita tambahkan 1 sendok teh lada bubuk, kita pakai lada putih ya agar tidak terlalu pedas. Kemudian tambahkan 1 sendok makan garam. Kemudian ini aku juga tambahkan gula 1 sendok makan. Kalau mau ditambah micin atau kaldu ayam juga boleh, tapi di sini aku skip. Tambahkan kecap ikan 1 sendok makan, kecap asin 1 sendok makan. Lalu ada minyak wijen. Untuk minyak wijennya aku pakai 2 sendok makan. Lalu tambahkan saus tiram sebanyak 2 sendok makan. Jadi kenapa aku tidak pakai micin? Karena sudah pakai saus tiram ya teman-teman. Lalu di sini juga aku tambahkan 1 butir telur. Setelah semua bahan masuk ke dalam wadah, kita aduk-aduk sampai merata. Sebelum itu jangan lupa ditambahkan 3 sendok makan tepung beras. Ini aku pakai tepung tapioka ya. Harganya murah, teman-teman silahkan coba dan beli. Ini juga rasanya sangat enak daripada kita beli sendiri ke toko-toko atau ke abang-abang. Nah, ini kita siapkan dulu kulit pangsitnya. Kita juga siapkan air, jangan lupa ya teman-teman. Nah, ini untuk bahan siomainya atau bahan dimsumnya. Kita akan masukkan ke dalam kulit pangsit. Ini aku cuman pakai setengah sendok makan, tapi sudah cukup untuk 1 orang ya. Jadi 1 orang bisa nambah berkali-kali. Nah, karena ini kulit pangsitnya aku beli terlalu tebal, jadi agak sulit untuk membentuknya. Silakan teman-teman bentuk sesuai dengan kemampuan teman-teman. Nah, ini bentuknya sudah beda-beda ya. Jadi aku coba sendiri dan ini yang paling bagus dan aku paling saranin teman-teman bentuk seperti tadi itu. Kemudian ini aku untuk siomainya mau direbus, udah disiapkan di dalam wadah untuk dikukus. Kita akan kukus selama 30 menit agar memastikan dimsum atau siomainya masak sempurna. Nah, ini juga sudah masak, sudah dikukus selama 30 menit. Sudah sangat berembun ya teman-teman. Jangan lupa ditambahkan saus pedas atau saus tomat atau bikin sendiri juga boleh. Ini sudah pasti lebih hemat daripada beli. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.
Halo teman-teman, assalamualaikum. Kali ini masak bareng Ontima bakal bagikan resep balado ikan tongkol sambal hijau. Nah, untuk bahan-bahannya sangat mudah, pasti teman-teman punya di kulkas. Yuk kita coba bikin. Nah, untuk bahan-bahannya di sini aku udah persiapkan 10 siung bawang merah, 6 cabai rawit, kemudian 10 cabai besar yang warna hijau tapi itu ukuran kecil ya, dan 4 buah tomat hijau ukuran besar. Nah, ini aku cabai hijau yang harusnya besar, ini nemunya yang kecil jadi tidak masalah, aku pakai yang banyak. Kemudian untuk cabai rawitnya silahkan disesuaikan karena tadi aku kurang jadi ditambah sekitar 10 ya. Kemudian bawang merahnya kita potong kecil-kecil agar nanti pada saat diulek itu lebih mudah hancur. Kemudian untuk tomatnya di sini aku nemu tomat segar, tomat hijau, jadi aku langsung beli dan bikin resep ini. Kemudian kita potong tomatnya jadi potongan dadu. Jadi sekitar potong belah jadi 2, kemudian dipotong lagi jadi 4 bagian. Jadi totalnya ada 8 potong ya teman-teman. Kemudian semua bahan kita pindahkan ke dalam piring dan ditumis. Kenapa ditumis? Agar teman-teman pada saat diulek itu tidak terlalu capek, jadi lebih mudah hancur, lebih mudah halus. Tapi untuk sambal kali ini tidak akan aku bikin halus, jadi diulek kasar saja. Nah, ini kita akan tumis sampai layu sekitar 10 menit dengan api kecil ya, agar tidak gosong. Nah, ini ikan cakalangnya aku pakai 1 ekor ukuran besar, aku beli sekitar 20.000. Sudah minta potong dari pedagangnya ya. Nah, ini untuk bahan-bahan yang sudah kita tumis sebelumnya, kita pindahkan ke dalam ulekan. Sebelum itu aku mau kenalin ulekan yang sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus. Ukirannya juga menarik, warna hitam itu sangat netral, pasti teman-teman pengen punya ini dari dulu. Ini wishlist aku yang sekarang terwujud. Nah, ini untuk bahannya itu bahan keramik ya, dan ukirannya itu tajam, jadi bahan yang kita ulek itu lebih cepat halusnya. Nah, pegangannya juga sangat berat tapi tidak membuat kita capek tentunya ya. Nah, sekarang kita akan ulek. Untuk bahan-bahannya kita pakai ulekan dari keramik ini. Aku tidak terlalu pakai tenaga ini ya, karena memang lebih mudah hancur teman-teman. Silakan teman-teman harus punya ulekan seperti ini. Link deskripsi, link Shopee sudah aku masukkan di deskripsi, jadi tinggal ke deskripsi saja dan klik link Shopee-nya. Jangan lupa tambahkan setengah sendok makan garam, lalu tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Kalau mau ditambahkan micin atau kaldu ayam juga silahkan, tapi karena aku bukan tipe yang kaldu ayam jadi skip. Kemudian kita rebus air sekitar 400-600, tambahkan daun salam, lengkuas dan serai yang sudah digeprek serta asam jawa. Kemudian kita masukkan ikan tongkol yang sudah dibersihkan. Ini masih sangat segar ya. Aku belinya kemarin, kemudian dimasukkan ke freezer, tapi ini masih segar. Bisa terlihat dari warna sebelum dimasukkan ke dalam air rebusan ya. Lalu panaskan minyak dan diberi tepung terigu agar tidak meletup. Ini ikan tongkol yang sudah kita rebus, masukkan ke dalam minyak goreng yang sudah panas. Nah, ini pasti tidak meletup ya, karena kita sudah pakai tepung terigu sebelumnya. Tidak terlalu banyak, sekitar sejumput atau 2 jumput saja sudah cukup. Jangan lupa dibalik ikan tongkolnya, jangan digoreng terlalu lama agar ikan tongkolnya tidak keras ya teman-teman. Jadi secukupnya saja. Nah, ikan tongkol yang sudah masak ditaburi dengan sambal hijau yang sudah kita ulek sebelumnya. Balado ikan tongkol kita sudah siap dimakan. Terima kasih. Assalamualaikum.